Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal ankibatil muttaqin fala uzwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukron al-muhtaram wal hadir. اللغة العربية في علم الصرف الفاضل أستاذ الكرام داود لنتang. طيب، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى كلكم بخير وصحة في حفظ الله. كل عام وأنتم بخير. في هذه الفرصة نحن من فرقة 11 أريد أن أقدم لكم عن الإدغام في علم الصرف. قبل أن نواصل إلى البيان سوف أقدم الأعضاء من المجموعة. المتكلمة أولى أنا نفسي Rahayu Yuditya, وثاني Galuh Noveranda, ثم ثالث عبد الظفر الأيوبي، والرابع قلبي نور محمد، والآخر خامس Kiki Rizkiyatul Ula. Hayya nabda dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rahayu Yuditya kal mutakallimah al-ula uridu an ubayyin an ta'rifi al-idgham. Al-idghamu fil lughah yakni al-idkhalu wa fi istilah huwa idkhalu harfun fi mislihi bihaitsu yasiran harfan wahidan musyaddadan. Nah, jadi dalam bahasa idgham itu idkhal, dukhul, masuk, memasukkan. Huwa idkhalu harfun fi mislihi bihaitsu yasiran harfan wahidan musyaddadan. Dan dalam istilah itu memasukkan satu huruf yang sejenis sehingga mereka menjadi satu huruf yang ditekankan. Harfan wahidan musyaddadan. Idzan yartafi' al-lisan inda nutqi bihima irtafa'ah wahidah. Wa hadha babun wasi'un yashmalu al-idghamu fi kalimah wal idghamu fi kalimatain wa idghamu mutamathilain wa mutaqaribain. Wa sayaqtasir hadisan ala ma dzakarahu Ibnu Malik wa huwa idghamu mislain fi kalimah li'annahu huwa alladhi yahammu ulama as-sarfi. Jadi pembahasan dalam bab idgham ini adalah luas. Akan tetapi kita akan mempelajari idgham ini hanya sebatas yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Apa? Yaitu idgham mislain fi kalimah, dalam kalimat. Li'annahu huwa alladhi yahammu ulama as-sarfi, karena idgham mislain dalam kalimat inilah yang menjadi perhatian para ulama sharaf. Wa mislani idza ijtama'a fa imma ay yakuna al-ula sakinan wa sani mutaharrikan wa huwa yusammahu ulama tajwid bi idghami as-saghir. Nahu mir rabbikum laisa min rabbikum li'ana harfun nun idghamat birra takun mir rabbikum. Wa amma ay yakuna al-awwal mutaharrikan wa tsani musakkinan aw yakunu mutaharrikain wa huwa yusamma al-ulama tajwid bil idghami kabir. Nahu fi surati al-Baqarah fa idza qadaytum manasikakum hadza asluhu li'anna al-ayah idghamu kabir takun fa idza qadaytum manasikum hadza idgham mislain kabir. Rubbama kafaitu minni wa sawfa yuwasil bi mutakallimah ba'di.
Bismillahirrahmanirrahim. Toib sa'wasil al-bayan minal mabhas al-idgham, yakni al-halatu ula. Keadaan yang pertama, yajibu fiha al-idgham idza tahaqqaqat salasatu syurut. Wajib untuk idgham apabila ada atau mencapai 3 syarat yang berikut ini. Al-awal, alla yakuna awalul mislaini ha'u as-sakat. Fa in kana kadzalika imtana al-idgham. Huruf awal dari dua huruf yang sama itu bukan huruf ha asakat. Maka jika hal itu terjadi, maka tercegah atau dilarangnya hukum idgham. Nahu qaulu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Suratu Al-Haqqah al-ayah as-saminah wa isrin ila tis'a wa isrin. Li'annal wafa 'alal ha manwa as-subut. Jadi pada kalimah maliyah halaka itu huruf ha di akhir kalimat maliyah dan huruf ha di awal kalimat halaka ini tidak bisa diidghamkan karena huruf keduanya ini sejenis. Li'annal wafa 'alal ha manwa as-subut, karena pemberhentian keduanya ini yaitu karena memang sudah ditetapkan. Waqad ruwiya an warsya idgham, dan seperti yang direwayatkan oleh Warsh, maliyah halaka wa huwa dhaifun, maka ini kalimatnya dhaif. Al-asani alla yakuna awalul mislaini hamzatu mafsulahu minal anil fa, adalah huruf awal dari huruf yang sama, yaitu bukan huruf hamzah yang terpisah dari fa. Fa in kana kadzalika imtana al-idgham, maka jika terjadi seperti hal tersebut, maka tidak bisa menjadi hukum idgham. Nahu lam yakro ahadun lisiqalil hamzah, seperti contoh lam yakro ahad, karena di sini memberatkan untuk hamzah. Fa in kana al hamzah muttasila bil fa wajabal idgham. Nah, maka jika hamzahnya itu hamzah yang tersambung dengan fa, maka wajib untuk idgham. Lam yakro ahadun, jadi hamzah pada kalimat yakro dan hamzah di awal kalimat ahad itu tidak bisa disambung, kecuali hamzahnya itu hamzah yang bersambung, seperti contoh sa'al, waro'as, wala'al, seperti yang sudah ditulis. Asalis alla yakuna awalul mislaini harfu mad fil akhir au mabdal min ghairihi duna luzum, adalah huruf awal dari huruf yang sama, yaitu bukan huruf mad pada selain atau pengganti dari selain yang dibutuhkan. Fa in kana muddah fil akhir imtana al-idgham, maka jika matnya itu mat yang lain, huruf mat yang lain, maka tercegah atau dilarangnya hukum idgham. Nahu yu'ti yasir wa yad'u wahid, seperti kalimat yu'ti yasir, huruf ya pada kalimat yu'ti dan huruf ya pada awal kalimat yasir ini tidak bisa disambung, akan tetapi bacanya itu seperti biasa terpisah. Alai habul mad bil idgham. Ammal mad fil ghairil akhar fawajibul idgham. Adapun mad pada selain yang tersebut maka wajib untuk idgham, seperti contoh ma'zuwun asluhu ma'zuwun ala wazni maf'ulun. Seperti contoh ma'zuwun, dia ini asalnya ma'zuwun dengan dua huruf waw, maka huruf waw yang satunya lagi itu dihilangkan atau dihapus. Nah, ini atas wazan maf'ulun. Wa in kana awalul mislaini harfu mad mabdal min ghairihi duna luzum lam yajib al-idgham bal yajuzu. Dan jika adalah huruf awal dari huruf yang sama ini huruf mad pengganti dari selainnya, selain yang diperlukan, maka tidak wajib untuk idgham, tetapi diperbolehkan. Nahu seperti contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim asasa wariya surah Maryam al-ayah arba'ah wa sab'in. Jadi kan pada kalimat asasa itu alif terletak di akhir, dan pada kalimat wariya itu wawunya terletak di awal, maka ini diperbolehkan untuk idgham. Falya'u al-ula badal minal hamzah, ya yang pertama itu badal dari hamzah, wa ulgi mati fil ya ba'daha jawazan, dan diidghamkan pada ya setelahnya itu maka boleh. Wa in kana awalu mislaini harfu mad mabdal min ghairihi li badalan wajiban wajabal idgham. Jika huruf awal dari dua huruf yang sama itu huruf mad pengganti dari selain huruf badal, maka itu wajib untuk idgham.
seperti contoh illam yasul laisa, lam di akhir pada kalimat yasul, lam di awal pada kalimat laisa ini boleh diidghamkan atau digabung menjadi illam yasul laisa. Misal yang lain, contoh yang lain, awaba ala misal ablama minal aub wa asluha alub ijtama'at hamzatan wasaniyah sakinah wa qulibat wawan lidomi maqoblaha summa ugi mata. Seperti contoh ablama dari kalimat al-aub, asalnya ini alub, maka digabungkan kedua hamzahnya dan yang kedua disukunkan, lalu diganti wawu dengan idgham dengan domah sebelumnya, kemudian keduanya diidghamkan. Thayyib, yumkin hadamini naftu ila al-mutakalim ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Abdul Zafar. Sa'astamirul bayan anil halatus saniyah. Wahiyya ma lajtama'a fiha masalani wal ula mutaharrik wasani sakin. Yakni apabila bertemu dua huruf yang sama, masalani, al-wal ula mutaharrikah wasani sakin, yang pertama itu berharokat dan yang kedua itu berharokat sukun. Wa hukmu hazihil halah imtana al-idgham. Dan adapun hukum bertemunya dua huruf ini, dua huruf yang berharokat dan berharokat sukun, ialah tidak boleh diidghamkan. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, summa radatnakumul kirrata alaihim. Seperti firman Allah Ta'ala, summa radatnakum al-kirrata alaihim. Radatnakum. Nah, dal di sini ialah dal yang pertama berharokat dan dal yang kedua berharokat sukun, maka tidak boleh diidghamkan. Lianna syaratul idgham taharruk mudghamu fihi. Karena syaratnya idgham itu mudghamnya harus berharokat juga. Wa yustasna min zalikal amrul wahid al mud'if wa mudhari'il majzum. Dan dikecualikan keduanya itu, dan dikecualikan hukum itu untuk fi'il amar yang didoifkan dan fi'il mudhari yang dijazmkan. Fa innahu yajuzu fihima, karena keduanya itu membolehkan diidghamkan walaupun bertemunya harokat dan sukun. Wal fik, dan dipisahkan. Fik di sini berarti memisahkan. Nahu lam yuhallil wa lam yahil, seperti kalimat lam yuhallil dan kalimat wa lam yahil. Wa litillu wa hillu, dan kalimat litillu wa hillu. Wal fik lugatu ahlul hijaz wal idgham lugatu al-tamim. Adapun fik di sini ialah bahasa dari orang Hijaz dan idgham di sini bahasa dari orang-orang Tamim. Wa ala lugatu ahlul Hijaz waradat ayatu katsira fi kitabillahi ta'ala qala ta'ala, dan adapun untuk bahasa orang-orang Hijaz yaitu idgham, itu contohnya in tansaskum hasanatu ta'suhum, seperti firman Allah Ta'ala in tansaskum hasanatu ta'suhum. Wa ala lugatu ahli Tamim, dan untuk fik karena untuk fik untuk orang Tamim sini, wa man yusyaqillahi fa innahu la syadidul iqab, seperti firman Allah Ta'ala wa man yusyaqillah fa innahu la syadidul iqab. Wa man sya'ul jawazil i'tidadu bisukunil arid wa adamul i'tidadu bihi fa inna a'adu bihi jazal fik la yaltaqi makanani. Adapun dibolehkannya menambahkan sukun dan meniadakannya sukun di dalamnya, fa inna a'adu bihi jazal fik la yaltaqi makanani, maka dibolehkannya fik itu memisahkan karena bertemunya dua sukun tersebut. Wa in lam ya'tadu bihi li'annahu aridu lil jazimi jazal idgham wa mimma yata'allaqu bihazihil halah. Dan adapun jika ia tidak ditambahkan di dalamnya, li'annahu aridu lil jazim, karena bertemu keduanya jazal idgham, maka dibolehkan diidghamkan. Wa mimma yata'allaqu bihazihil halah, dan apa-apa yang berhubungan dengan idgham tersebut, maka ala suratul amri, seperti apa yang ada di bentuk fi'il amr, ka'af'ala, seperti dalam wazan af'ala, fit ta'ajubi, di dalam sigoh ta'ajub. Ta'ajub di sini itu berarti
Sigoh ta'ajub di sini berarti mengindahkan. Fa innahu wajibul fik hifazun, maka diwajibkan fik memisahkan hifazun ala sigoh ta'ajub, karena menjaga atas sigoh ta'ajub tersebut, sawa'un kana muttasilan bil ba amla, walaupun ia bersambung dengan huruf ba ataupun tidak. Nahwu ahbib ilallah bil muhsinin, seperti ahbib ilallah bil muhsinin. Ahbib di sini ialah ba yang berharokat bertemu dengan ba yang sukun, maka maka boleh diidghamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ana qalbi Nur Muhammad sawasilul bayan anil halah as-salisah. Al-halah as-salisah wa hiya ma ijtama'a biha al-mislani wa huma mutaharrikani. Fa in kana kadzalik fa imma an yakuna min kalimatin aw min kalimataini. Pada bentuk yang ketiga ini idgham itu terjadi pada ketika berkumpulnya dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, dan itu bisa berupa satu kalimat, satu kata, atau terdiri dari dua kata. Fa in kana min kalimatin wahidah wajabal idgham bisyurut wa hiya ahad asyar. Awalan an yakuna fi kalimatin wahidah isman kanat aw fi'lan. Hada wadih. Fal awal yani al misal min al ismi wa huwa dobba wa tobba. Wa tsani yani al misal min al fi'li wa huwa syadda wa malla. Tsumma tsaniyan alla yatasaddara ay al mislaini. Yani alla yatasaddara al mislaini. Fa idza tasaddara fala idgham. Au bi ibaratin ukhra alla yakuna al mislaini fi awwalil kalimah. Nahwa dadana. Wa limadha an la yakuna al-mislaini fi awalil kalimah li'anna al-idgham yasad'i sukun fi awalil mislaini wal ibtida bisakin muta'adzir. Sab'an nahnu la nastati an nuntiq al-kalimah allati budiat bi harfis sakin. Nahnu la nastati. Tsumma salisan alla yattasila awaluhuma bimudgham. Nahwa jussasun bidomil jim wa fathis sin. Jam'u jasin fa inna sin as-saniyah wa hiya awil mithlaini al-muharrikaini qad udgimat fiha asin qablaha. Fala udgimat asin as-saniyah fi sin as-salisah li sakni awalil mithlaini wa sinul ula sakinah fayaltaqi sakinaini wa yabtalu al-idghamul awal. Masalan jussasun idza udgimat fa sayaltaqi as-sakinaini wa yabtalu al-idghamul awal. Idzan li daf'i iltiqa'is sakinaini la udgimat laha. Summa rabi'an alla yakuna ma huma fihi mulhaqan bi ghairihi sawa'un kana al mulhaq ahadul mislaini nahwa qardada wa huwa al makan al ghalid al murtafi' wa mahdada alaman li imra'ah au ghairul mislaini nahwa hailala idza qala la ilaha illallah au kana al mulhaq ahad lil mislaini wa ghairihi nahwa ik ansasa ay ta'akhkhar wa raja' wal mulhaq fihi ahadul mislaini wa huwa asin as-saniyah
wa ghaira ahadil mithlaini wa huwa lil hamzah wan nun. Idza kana al mithlaini fihi mulhaq, yani fil fil kalimah fil lafzil mulhaq fala idghama lahu. Masalan qardada asluhu qarada, fa zadat harfud dal li ilhaqi ma'al wazni fa'alala fasara qardada. Idza udgimat qardada fa la yahsul ala al-ilhaq, idzan la idgham lahu sawa'un kana mahdada wa hailala. Thumma khamisan alla yakuna fismi ala fu'al bidhammi fa fathin nahwa durar jam'a durrah wa hiya al-lu'lu'ah wa judad jam'a juddah wa hiya at-tariqah fil jabal. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal jibali judadum bid. Minal ayah sab'ah wa isrun min surah Fatir. Summa sadisan an yakuna fismi ala fu'ul bidammataini nahwa dzulul jam'a zalul lidus su'bah wa surur jam'a sarir. Qala ta'ala summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dzulula. Minal ayah tis'ah wa sittun min surah An-Nahl. Wa qala ta'ala fiha sururum marfu'ah. Summa sabi'an alla yakuna fismi ala fi'al bikasri fa fathin nahwa kilal jam'a killah wa hiya asitrur raqiq yakhad kalbait. Taib ya iktafaitu bihadal bayan wa saya samirul bayan al-mutakallim al-ati. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ismi Kiki Rizkiatul Aula wa uridu an uwasil al-bayan fi al-halah ats-tsalitsah fil idgham. Thaminan alla yakuna fi ismin ala fa'ala bi fathataini nahwa talala wa huwa asyakhis min atharin diyar wa madada wa huwa kullu syai'in zada syai'un. Jadi untuk syarat yang ke-8 yaitu jangan sampai kalimat tersebut satu kalimat dari isim atau kata benda yang merupakan atas wazan fa'ala bi fathataini. Bi fathataini di sini berarti kedua huruf tersebut yang dalam hal idgham keadaannya dalam keadaan fathah kedua-duanya. Tolala berarti kedua lam tersebut keadaannya dalam fathatain. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak boleh diidghamkan karena dia berasal dari isim, kata benda, dan asalnya juga seperti ini, tolala. Jadi tidak bisa menjadi tola. Seperti itu. Kemudian yang kedua, madada. Madada juga sama seperti sebelumnya, itu juga isim, bagian dari isim, kata benda. Dia tidak bisa berubah menjadi madda karena kalau madda itu merupakan dari fi'il ya, madda yamuddu. Kalau madda ada di sini dia merupakan kalimat dari isim. Contohnya dalam Al-Qur'an qala ta'ala fadarabna ala adzaihim fil kahfi sinina adada. Jadi kalau adada madada. Wa qala ta'ala linaqdil bahri qabla an tanfida kalimatin rabba walau ji'ta bimithlihi madada. Summa tasi'an alla takuna harakatan thaniyahuma 'aridatan nahwa ukhsus abi wa asluha ukhsus abi.
bisukuni sod nukilat harakatul hamzah ila sakin qablaha falam ya'tadu biha li'arudiha. Jadi untuk syarat yang ke-9 ini jangan sampai harokah kedua dari dua huruf tersebut, dua huruf yang sama tersebut bertentangan, aridoh, artinya berbeda. Maksudnya di sini contohnya pada ukhsusa abi. Di sini kita lihat bahwasannya kedua huruf tersebut huruf sod di awal dhammah, kemudian yang kedua fathah, kedua-duanya sama berharokat. Akan tetapi kita kembali lagi kepada asalnya, yaitu ukhsus, di mana huruf kedua tersebut sudah dalam keadaan sakin, sedangkan kita boleh mendomahkan jika keduanya dalam keadaan berharokat. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengidghamkan karena keadaan kedua huruf tersebut bertentangan atau berbeda dalam harokat. Nukilat harokatul hamzah ila sakin qablaha. Jadi karena untuk memudahkan pelafalannya, maka harokah hamzah tersebut, harokah dari hamzah ukhsus, ukhsus abi yang sebelumnya adalah ukhsus abi menjadi ukhsus abi, nukilat harokatul hamzah min kalimati abi. Jadi harokah fathah tersebut dipindahkan ke huruf sod yang semulanya ukhsus menjadi ukhsuso abi, ukhsusobi, seperti itu, ukhsuso abi. Summa al-ashran alla yakuna al-mithlani ya aini laziman tahrikun thaniyahuma nahwa hayya wa ayya wal idghami fa hadha syarat jaiz la wajibun wala mumtani'. Jadi untuk syarat yang ke-10 ini ada suatu contoh di mana terdapat dua huruf ya yang mana dia lazim tahrik keduanya, seperti itu. Jadi di sini ada kalimat hayya sama ayya. Hayya itu berasal dari kata hayaya, berarti kan kedua ya tersebut dalam keadaan fathah berharokat. Kemudian pada contoh seperti ini dibolehkan idgham jaiz. Jadi jaiz itu berarti boleh diidghamkan dan boleh juga tidak diidghamkan, seperti itu. Summa al-hadi asyar atau yang terakhir nomor 11 alla yakuna lamithlan ta'aini fi ifta'ala nahwa istatara wa iqtatala, yakni istatara hadza min kalimati istatara hadza al-kalimah yakni as-satru wa iqtatala al-qatlu wal adghamu huna jaiz kasabiqah. Nah, untuk yang ke-11 ini, syarat yang ke-11 sama dengan yang sebelumnya. Cuman perbedaannya di nomor 11 ini dia merupakan huruf ta, dua huruf ta ini fi ifta'ala istataro. Jadi kedua huruf ta tersebut boleh diidghamkan, hukumnya jaiz, boleh idgham, boleh juga tidak diidghamkan, sama halnya seperti syarat yang ke-10 kasabiqah. Kemudian di sini ada penjelasan tambahannya, boleh kita mengidghamkan menjadi satara waqatala, satara waqatala. Jadi kita menghilangkan hamzah wasalnya. Hamzah wasal itu yang mana? Hamzah wasal itu yaitu istataro. Jadi hamzah yang pertama itu sama iqtatala dihadzaf atau dibuang terlebih dahulu untuk mengidghamkan. Jadi hukum untuk ini jaiz, boleh diidghamkan dan boleh juga tidak diidghamkan, seperti itu. Summa ba'dahu wa in kana al-mithlani al-mutaharrikani fi kalimataini fal idghamu jaiz bi syartaini. Kemudian untuk yang syarat yang lain ada dua kalimat atau dua huruf tersebut mutaharrikani, kedua-duanya berharokat, maksudnya dalam keadaan hidup. Nah, fi kalimataini, dalam dua kalimat, fal idghamu jaiz. Idgham pada kalimat tersebut dibolehkan, akan tetapi dengan dua syarat. Apa saja itu? Al-awwal alla yakuna hamzataini nahwa qara'a ayatun.
li'annal idgham fil hamzaitaini rudiya. Jadi untuk syarat yang pertama, jangan sampai ada dua hamzah dalam dua kalimat bertemu. Contohnya qara'a ayatun. Di sini ada dua hamzah. Mengapa tidak boleh? Karena tidak boleh diidghamkan karena li'annal idgham fil hamzaitaini rudiya, tertolak karena li thaqlihi fi nutqil hamzah hakadha. Thumma thaniyan alla yakuna al harfu alladhi qablaha sakinan ghairu layinin nahwa syahru ramadan. Fa in hadza la yajuzu idghamihi inda jumhuril basriyin. Nah, kemudian syarat yang kedua, kedua huruf tersebut tidak boleh, jangan sampai sebelum kedua huruf tersebut ada huruf yang sakin atau mati. Syahru ramadan, di sini terdapat huruf H yang mana dia dalam keadaan sukun, sedangkan idgham tersebut adalah kita menjadikan huruf yang pertama itu dia menjadi sukun. Nah, jadi kan ini tidak bisa kalau seperti ini karena sebelumnya sudah ada huruf yang dalam keadaan sakin, syahru ramadan. Jadi tetap dia nggak bisa menjadi syahru ramadan. Jadi tetap syahru ramadan karena sebelum kedua huruf tersebut, kedua mithlain tersebut sudah ada huruf yang dalam keadaan sakin. Tayyib, rubbama hadza ayyan minni, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.